Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Halil dengan NIM A1C3222040. Tujuan pada video ini adalah untuk menjawab UTS Agama 2. Soalnya, jelaskan pengertian integrasi iman, ilmu, dan amal. Amal dalam pandangan Islam adalah setiap amal saleh atau setiap perbuatan kebajikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman adalah ilmu dan amal, merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain. Iman diidentikan dengan akar dari sebuah pohon yang menopang tegaknya ajaran Islam. Ilmu bagaikan pohon yang mengeluarkan dahan-dahan dan cabang-cabang ilmu pengetahuan. Sedangkan amal ibarat buah dari pohon itu identik dengan teknologi dan seni. Iptek yang dikembangkan di ajaran di atas nilai-nilai iman dan ilmu akan menghasilkan amal saleh, bukan kerusakan alam. Iman berfungsi untuk memberikan arah bagi seorang ilmuwan untuk mengamalkan ilmunya. Dengan didasari oleh keimanan yang kuat, pengembangan ilmu akan selalu dapat dikontrol berada pada jalur yang benar. Sebaliknya, tanpa dasar keimanan, ilmu dapat disalahgunakan sehingga mengakibatkan kehancuran orang lain dan lingkungan. Soal nomor 2. Jelaskan bagaimana hubungan Islam dan budaya serta mengapa Islam tertinggal dalam teknologi. Jawabannya, antara agama dan kebudayaan terdapat interaksi. Hal ini dapat terjadi melalui beberapa hal. Yang pertama, agama mempengaruhi kebudayaan yang bentuknya, dan yang kedua, agama di kebudayaan dapat mempengaruhi simbol agama. Yang kemudian yang ketiga adalah kebudayaan dapat menggantikan sistem nilai dan simbol agama, karena umat Islam terlibat dalam konflik internal. Dengan kata lain, umat Islam dihalangi oleh umat Islam yang lain. Mereka terlibat dalam pertentangan politik dan ideologis. Untuk menuju pada pengembangan dan kemajuan iptek dalam Islam, saya kira pertama yang harus kita lakukan adalah evaluasi sekaligus refleksi terhadap apa yang selama ini menjadi faktor kemunduran iptek dalam Islam. Tadi salah satunya adalah karena kita jauh dari moral, pengetahuan, dan keislaman yang dianjurkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi ini sebagai modal utama. Yang kedua, kita harus menghilangkan pertentangan ideologis dan politis di antara sesama manusia dari berbagai bangsa dan negara. Ketiga, kita harus mengembangkan tradisi berpikir bebas dan independen. Tradisi ini bisa memicu orang untuk mencari dan menggali informasi dalam rangka membentuk ilmu pengetahuan yang kita kehendaki. Keempat, berdasarkan pada ketiga hal tersebut, kita harus mengembangkan sistem pendidikan yang memperkuat dan pengetahuan dan kemanusiaan. Nah, dengan cara ini, ilmu pengetahuan yang berkembang dalam Islam tidak hanya berguna bagi agama kita, tapi juga berguna bagi kemanusiaan. Soal nomor 3. Jelaskan secara singkat bagaimana konsep Islam dalam kesejahteraan umat. Oke. Konsep masyarakat madani menurut Islam adalah bangunan politik yang demokratis, partisipatoris, menghormati dan menghargai publik seperti kebebasan, hak asasi, partisipasi, keadilan sosial, menjunjung tinggi etika dan moralitas. Yang keempat, menurut Anda sudah sejalankah Islam dan kebangsaan di Indonesia? Menurut saya, Islam dan kebangsaan di Indonesia sudah sejalan antara satu sama lain, karena dalam wawasan kebangsaan yang perspektif agama yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah Watoniyah Basyariyah, yang artinya persaudaraan antar warga negara atau sesama bangsa. Yang kedua, hubul waton minal iman, artinya cinta tanah air adalah bagian dari iman. Dan yang ketiga, sesuai dengan Al-Quran dan surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Yang kelima,
Jelaskan pendapat singkat Anda pentingnya seorang muslim mempelajari agama. Menurut saya, seorang muslim sangat penting untuk mempelajari agama karena semua kehidupan di dunia ini diatur oleh agama. Apabila agama kita salah, maka hidup juga kita salah. Hidup juga, kita pun juga ikut salah. Demikianlah jawaban yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri bila topik udaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.